Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku kelas 8, semoga kita tetap diberi kesehatan, sehingga kita berdoa semoga kita cepat bisa pembelajaran tatap muka yang rencananya kemarin sudah dilaksanakan. Karena sesuatu maka kembali ke daring. Untuk materi pembelajaran IPA kali ini, materinya tentang hukum Newton dan gerak. Kemarin sudah saya sampaikan kaitannya dengan hukum gerak lurus. Ini saya lanjutkan untuk materinya sambil membaca buku. Ya, sambil baca buku, materi ini yang saya sampaikan tolong untuk dicatat ya, sehingga menjadi untuk lebih mudah belajar. Nanti kalau pertemuan tatap muka, materi yang sudah kamu ringkas nanti bukunya bisa dikumpulkan. Langsung saja materi hukum Newton. Hukum Newton ada 3 sebetulnya, 1, 2, dan 3. Hukum Newton tentang gerak ini sebetulnya ditemukan sekitar abad 17 dari Pak Newton ini ya. Tolong bisa membaca biografi dari Newton. Pada tahun 1687, Newton, ilmuwan Inggris, berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Ini sebetulnya dia di samping ahli fisika, ini juga dia ahli juga matematika. Hukum yang pertama Newton kalau kita naik kendaraan, ya, kalau kita berhenti kencang dan berhenti, maka kita berhenti dengan cepat, maka kita kadang terasa tetap pengen maju. Seandainya kita naik sepeda motor dari diam kemudian langsung cepat pun terasa kita bisa jatuh ke belakang. Ini dinyatakan oleh Newton menjadi hukum yang pertama. Suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Artinya apa? Kalau benda itu tidak ada yang mendorong atau menarik, bahwa benda kalau sudah bergerak kepengen bergerak terus, kalau dia diam kepengen diam terus. Hukum pertama Newton ini seringkali disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Apa itu ya hukum kelembaman atau inersia? Inersia itu apa? Adalah kecenderungan setiap benda melawan tiap perubahan dalam geraknya atau mempertahankan keadaan awalnya. Hingga kalau kita terbiasa diam ya, mengawali sesuatu itu biasanya berat. Tapi kalau kita sudah bergerak terus, kita juga kalau disuruh diam juga sulit. Ini dinyatakan hukum Newton. Jadi kalau benda bergerak kepengen bergerak terus, benda diam pengen diam terus. Seperti kalau kita ini sudah terbiasa di rumah ya, ini ya, di rumah
suruh masuk pertama kali juga males. Tapi kalau sudah di sekolah kemudian libur terlalu panjang juga males. Ini hukum pertama Newton demikian. Kemudian hukum yang kedua Newton. Hukum yang kedua Newton sering ditulis dengan sigma F sama dengan M kali A. Apa artinya? Ya, ini kalau benda ditarik, dia kemudian sudah bergerak terus, tertarik terus, maka dia akan mengalami perubahan kecepatan yang berubah naik terus. Sehingga dinyatakan dalam perkataan hukum Newton, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kalau kita memberikan gaya pada sebuah benda nanti akan mengalami percepatan. Kemarin sudah dinyatakan bahwa percepatan adalah tambahan kecepatan. Jadi kalau kita memberikan gaya yang tetap, benda nanti kalau sudah bergerak semakin lama semakin cepat. Nah, antara benda yang kecil dengan yang besar berbeda. Yang besar percepatannya pasti lebih kecil, sedangkan yang benda yang kecil kalau gaya yang tetap maka percepatannya menjadi besar. Sehingga secara teori, secara matematis ditulis bahwa A sama dengan sigma F dibagi M. Apa itu? A adalah percepatan, kemudian M adalah massa benda, sedangkan F adalah gaya, sedangkan sigma F adalah resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Gaya ini bisa dijumlahkan, ya, tergantung arah. Sebetulnya nanti kita pelajari mendetail tentang gaya. Ini contoh dari soal, ya, ini kalau ada sebuah benda 10 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka berapa gaya besarnya gaya? Ini kalau ditulis bahwa M sama dengan 10 kg, A sama dengan 2 meter per sekon, kalau ditanyakan F dengan rumus bahwa F sama dengan M kali A. Ini kalau dihitung bahwa besarnya gaya sama dengan 20 Newton. Ini contoh soal untuk hukum Newton yang kedua. Nah, untuk belajar hukum Newton kita harus mengingat kemarin rumus dari gerak lurus, terutama gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, bahwa V sama dengan, nah ini ditulis nanti ya, nanti kalau ketemu saya jelaskan ya. Ini V sama dengan V0 ditambah A kalikan T, sedangkan S atau sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, sedangkan V sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AST. Ini betulnya V2 sama dengan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AST. Ini contohnya nanti ditulis ya, ini contoh-contohnya ini. Contoh penerapan hukum Newton yang kedua adalah gerakan di dalam lift. Ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan berubah sesuai gerakan lift. Kalau liftnya bergerak ke bawah, kita terasa di awang-awang terasa ringan. Sedangkan kalau
bergerak ke atas, klipnya ini berat kita kelihatan semakin berat. Ini hukum Newton, semakin ke bawah semakin cepat. Kalau kita lihat di gayanya itu, nanti kita di lantainya terasa ringan sekali ini kalau bergerak ke bawah. Ini kemudian hukum ketiga Newton. Seandainya kita menarik pohon atau tembok, semakin kita tarik, terasa kita semakin tertarik oleh benda. Semakin kalau kita memukul semakin keras tangan kita pada tembok, itu semakin sakit. Tapi kalau pelan ya tidak. Ini dipelajari, dinyatakan oleh hukum Newton yang ketiga. Bagaimana ini hukum Newton yang ketiga? Diperhatikan gambar ini ya. Ini kalau tarik tambang ya, hukum yang ketiga Newton seringkali disebut dengan hukum aksi reaksi. Apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Ini kalau ditulis secara matematis, hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan F reaksi. Ini contohnya hukumnya seperti ini ya. Ditulis lengkap ya. Digambar ya biar lebih mendetail sambil membaca buku. Ini latihannya ini. Ini demikian ya hukum Newton ya, hanya sedikit saya sampaikan, dipelajari di bukumu ini karena waktunya juga pendek. Kalau kita pakai video terlalu lama, kuotanya juga besar. Minggu depan materinya saya lanjutkan dengan gaya, kelanjutan dari hukum Newton ya. Dari saya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.